Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak-Ibu sekalian, jemaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memperbarui syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat hidayah, diberikan sehat dan kesempatan untuk dekat dengan Allah. Salah satunya adalah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat berjamaah kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah secara baik dan benar, dan salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semuanya berqudwah hasanah kepada beliau, istiqamah berqudwah hasanah kepada beliau, baik dari segi akidah, keyakinan, syariah ibadah, dan akhlak bermuamalah. Baik, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sekarang melanjutkan tentang tanbih, yaitu di halaman 17 tentang al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang tentang tanbih. Tanbih niku artine perhatian. Di poin yang di bawah itu, setelah surat Yunus ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu sihhatil i'tiqad fi dzalika an la yakuna fihi syai'un. Syarat, syartun itu artinya syarat. Jadi sehingga diterjemahkan di Indonesia juga artinya syarat. Nah, adapun syarat tentang sihhatul i'tiqad, sihha itu artinya kebenaran, i'tiqad keyakinan. I'tiqad itu berasal dari kata aqoda, yaqidu artinya itu ikatan. Nah, i'tiqad itu artinya keyakinan. Makanya akidah sendiri itu artinya keyakinan. Nah, adapun syarat kebenaran tentang keyakinan, yang keyakinan itu artinya memahamkan atas al-iman, kepercayaan. Fi dzalika, di dalam itu semua, Allah yakuna fihi syai'un yamassuhu tanzih wa 'uluwal maqam, yaitu dalam hal ini tentang kepercayaan itu jangan sampai ada sesuatu yang mengurangi. Masa yamusu itu artinya mengurangi, yang artinya itu bersentuhan, yang mana mengurangi keagungan
lan uluwal maqam, dan keluhuran Tuhan, ya dah, al-ilahi, yaitu ketuhanan. Jadi syarat yang benar tentang kepercayaan, tentang keyakinan dalam hal ini, tentang kitab Allah itu tadi, jangan sampai mengurangi keagungan dan keluhuran keyakinan kita terhadap al-ilahi, sesembahan Tuhan itu, dengan apa? An musyabahatil makhlukin, jangan sampai mempersamakan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Pemahamannya begini, musyabahah, persamaan, mempersamakan al-makhlukin, yaitu makhluk-makhluknya Allah. Al-makhlukin itu dari ismul maf'ul al-makhluk. Khalaqa itu menciptakan, khalaqa menciptakan, yakhluqu khalqan wa makhlaqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluk. Itu tasriful istilahi dalam ilmu nahwu sharafnya itu begitu. Nah, makhlukin itu artinya yang diciptakan Allah yang sifatnya banyak, karena pakai jamak muzakkar salim. Apa? Manusia, ciptaan Allah. Apa? Makhluk yang gaib, jin dan malaikat. Apa? An-nabatat, tumbuh-tumbuhan, wal khadrawat, sayur-sayuran, al-jibal, gunung dan lain sebagainya. Ini namanya al-makhlukin. Nah, maksudnya di sini jangan sampai kita ini, bahwa keyakinan kita kepada Tuhan Allah ini menyamakan dengan makhluknya. Contoh, kita ini manusia diciptakan Allah, kemudian punya tangan, yadul yumna, yadul yusra. Kemudian kita mempersamakan bahwa di Al-Quran itu ada namanya yadullah. Berarti kalau terjemahan lugawinya adalah tangannya Allah. Kemudian kita berpikir, oh berarti tangannya Allah itu sama dengan tangannya manusia. Tidak. Padahal di situ kata yadullah, tangannya Allah itu artinya adalah kekuasaan Allah. Nah, ini yang tidak boleh dalam diri kita ini memahamkan, menyamakan bahwa secara lugawi yadun itu artinya tangan. Tapi jangan disamakan yadullah, tangannya Allah tadi, jangan disamakan dengan tangannya manusia sebagai makhluknya kita ini. Kita ini makhluknya. Tangan kita 2, tiap tangan punya jari 5. Oh berarti tangannya Allah punya jari 5, haram hukumnya. Makanya musyabahatil makhlukin, tidak boleh menyamakan tentang makhluknya Allah itu dengan sang kholik, yaitu Allah sebagai sesembahan itu tadi. Maka secara bahasa tadi yadun itu artinya tangan, tetapi kalau toh yadullah berarti kekuasaan Allah. Jangan diartikan tangannya Allah sama seperti tangannya manusia. Ini. Nah, artinya kan begini. Mosok sing nyiptakno kok padha mbek sing diciptakno kan enggak mungkin begitu. Nah, kon. Fa in warada ma yuhimu dhahiru dzalika fil mutawatir. Kemudian sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertamanya mengarah kepada arti yang demikian, meskipun berdasarkan berita yang mutawatir. Mutawatir itu artinya meyakinkan. Jadi mutawatir itu artinya begini loh,
urutannya, argumentasinya, dalilnya itu jelas, itu mutawatir. Nah, seperti kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu hadisnya adalah sunnahnya qauliyah, perkataan. Kemudian fi'liyah, perbuatan, sikapnya Rasulullah. Tapi ingat di situ ada takrir. Takrir itu apa? Penetapan yang mana tidak dilakukan Rasulullah, dilakukan para sahabat, tapi itu baik dan Rasulullah meyakini dan itu baik, boleh dilakukan. Itu namanya takrir. Nah, kalau mutawatir itu sifatnya adalah bisa dipertanggungjawabkan terhadap keyakinannya tadi. Sehingga wajibal i'radu anhu bitaslim lillahi fil ilmi, maka wajiblah orang mengabaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsir itu yang sebenarnya kepada Allah. Artinya bahwa lagi-lagi contoh tadi, tangannya manusia itu jangan disamakan dengan yadullah. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, sehingga karena apa? Itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Maka haram hukumnya kalau toh manusia menafsirkan, karena identik itu manusia meyakinkan bahwa dengan akalnya. Nah, akal itu sifatnya terbatas. Sing jenenge terbatas itu ada ukurannya. Nah, karena ada ukurannya, maka tidak boleh, mohon maaf, ngakali sang pencipta. Bahasanya begitu. Mosok pencipta Allah kok diakali. Nah, gitu. Fil ilmi bi ma'nahu ma'al i'tiqad bi anna adh-dhahir ghairul murad au bi ta'wil lah. Dan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksudkan, atau dengan takwil taqumu alail qara'in al makbulah, yaitu dengan takwil berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Contohnya begini, takwil itu artinya menyelewengkan, Pak. Yes. Contoh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya mau niat mencuri merampok dengan kata bismillah, mudah-mudahan sampai ke Islamet. Lah, kata-kata gini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena mencuri kan hukumnya apa? Haram, dosa, dilarang. Lah wong mencurinya saja hukumnya sudah dilarang, berdosa kok, maka berdoanya pakai bismillah itu. Itu berarti kan mentakwilkan apa? Nyelewengno apa? Bismillahnya tadi loh. Bismillah itu kan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah ngate niat nyolong kok tambah mau apa, niat nyolong mencuri kemudian pakai kata bismillah, berdoa lagi kepada Allah. Iku padha mbek ngenyek. Nah, sehingga ya toh, inilah yang kadangkala alasan-alasan yang sifatnya itu tidak bisa diterima karena menafsirkan sebatas takwilnya itu tadi. Mosok bismillah kok dipakai untuk mencuri. Nah, ini sama dengan mohon maaf, gak pernah sholat dan lain sebagainya, kemudian melakukan kejahatan. Akhirnya apa? Ayat Al-Quran dipotong, kemudian digunting, ditaruh ikat pinggang, katanya dipakai apa? Jimat dan lain sebagainya. Dia sendiri nggak pernah sholat dan lain sebagainya lah. Ini takwil juga apa? Menyelewengkan. Jadi menyelewengkan. Nah, ayat Al-Quran itu benar, baik firman Allah.
Tetapi kalau toh kemudian digunakan yang tadi nggak benar tadi, dipakai jimat, dong dia sendiri nggak pernah sholat, nggak pernah membaca kok, begitu. Nah, makanya bahasanya ini perhatian, tanbih, perhatian. Makanya dikatakan percaya pada kitab Allah, jangan sampai ayat-ayat itu yang sifatnya mushaf Al-Quran dipotong, kemudian digunting, kemudian ditaruh mana tadi? Ikat pinggang, atau ditaruh mana? Kalung, dibungkus, kemudian dipakai jimat dan lain sebagainya. Menyelewengkan. Nah ini loh Bapak Ibu. Makanya kita ini harus memahami betul tentang keimanan tentang bab ini, yaitu al-imanu bil kutub, percaya kepada kitab Allah tentang tanbih. Tanbih ini betul-betul harus diperhatikan, jangan sampai menyelewengkan itu. Dan apakah banyak Pak sekarang? Banyak. Buktinya aja orang awam, ini kepengen hafal Al-Quran, contohnya begitu. Al-Quran ini bakaran sih enggak apa ini yang sudah jelek-jelek itu dibakar, kemudian bakarannya dimasukkan di mana? Air, kemudian diapakan? Diminum. Lah begitu rendahnya dibakar kemudian diminum. Apa gunanya ana tahfidzul Quran? Rumah tahfidz, sekolah tahfidz dapat ngono wis ngombe ae sing ngombe sing akeh. Al-Quran dibakar kemudian dipakai minum, sama menyelewengkan akhirnya. Begitu. Nah, ini loh pemahamannya demikian. Nah sekarang tentang dalilnya. Dalilnya itu kemudian jenengan lihat di halaman 32 ya toh. Tentang dalil-dalil tentang al-imanu bil kitab, percaya kepada kitab itu. Nah, di nomor 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Al-ayah Al-Hadid 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Pemahamannya begini Bapak Ibu sekalian. Laqad itu artinya sungguh, itu penguat. Surat Al-Hadid ayat 25 itu Allah benar-benar memberikan kesungguhan atas firman-Nya. Apa? Kami utus rusulana, jarine Allah. Kami utus utusan-utusan kami, jarine Allah. Pak, Bu, Allah itu kalau sudah pakai dhamir munfasil atau mutasil pakai na yang panjang, na itu, atau yang munfasil artinya nahnu, itu artinya itu kita atau artinya kami. Allah kalau pakai bahasa kami atau kita itu berarti Allah mengajak hambanya manusia yang beriman ini sama-sama untuk memelihara, menjaga. Karena Rasul ini juga utusan. Kalau nggak kita jaga, amankan, ya mohon maaf, bahaya. Buktinya Rasulullah ketika di kota Mekah itu berdakwah berapa tahun? 13 tahun tentang akidah tauhid, la ilaha illallah. Pengikutnya cuma 300 orang Pak Bu. Dicemooh, dicaci maki, mau dibunuh dan lain sebagainya. Kalau toh Allah mau langsung menyelamatkan dia, langsung pakai buruk seperti ketika Isra Mi'raj, bisa jadi, bisa. Tetapi tidak memberikan pembelajaran kepada makhluknya. Akhirnya apa? Muhammad, sudah, sekarang kamu waktunya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Nah,
Kemudian apa? Sama-sama menjaga. Abu Bakar dan sahabat Muhajirin ketika itu yang sedikit siap-siap berangkat. Kapan? Malam hari. Engkau kalau pagi hari, siang hari dikejar-kejar oleh orang kafir. Dan Ali bin Abi Thalib pun sebagai jaminannya apa? Tidur di tempat tidur Rasulullah. Bayangkan taruhannya apa? Nyawa. Loh. Artinya apa? Allah menjaga Rasul Nabi Muhammad ini diikutkan semuanya. Siapa? Para sahabat orang muslim ini loh, sama-sama menjaga. Seandainya Allah kepingin kun fayakun langsung diterbangkan, bisa jadi, bisa juga, tapi tidak mendidik bagi hambanya manusia yang beriman. Itu pemahamannya. Kalau toh Allah pakai kata nahnu atau na yang panjang di Al-Quran itu berarti Allah mengajak manusianya, hambanya ini sama-sama memelihara. Seperti di ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kan tentang Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra Al-Quran, dan sesungguhnya kami semuanya ini menjaga terhadap Al-Quran itu. Bahasanya itu kan firman-Nya Allah, Al-Quran yang kita jejer itu, ya kan? Kalau dibiarkan saja nggak akan dibaca, nggak akan dikaji, apa meneh diamalkan, nggak tahu diwoco kok. Tetapi di situ ada pesan supaya apa? Sama-sama menjaga, memelihara. Maka apa? Baca, telaah, tadabbur, tahfidzul Quran dan lain sebagainya, tadarus dan sebagainya, itu menjaga. Kalau enggak, ya tetep numpuk niku. Kalau mbek HP ini didelok bedino ae, Al-Quran jelas gak dilihat. Nah, begitu. Nah, maka itu pemahamannya pakai nahnu itu di situ. Sungguh kami utus rusulana, utusan-utusan kami. Siapa? Rasul-rasul itu tadi bil bayinat, dipegangi sing jenenge apa? Keterangan-keterangan yang sifatnya kitab. Al bayinat itu jamak muannas salim dari bayinatun, artinya keterangan-keterangan yang di situ konteksnya adalah keterangan-keterangan yang sifatnya memberikan penjelasan yang dibawa oleh Rasul kepada umatnya. Apakah cukup itu? Wa anzalna ma'ahumul kitab, loh. Dan kami turunkan bersama mereka. Siapa? Rasul-rasul kami, kata Allah. Alkitab, yaitu kitab yang kemarin kita bahas. Kitab Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, ini loh kalimatnya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka, yaitu kitab-kitab yang mana di situ isinya penjelasan-penjelasan. Makanya kita lihat Al-Quran saja Pak Bu, itu semuanya adalah rata-rata isinya sejarah. Nah, ngomong sejarah pasti ada tauhid di situ, ibadah, iya toh, akidah, fikih. Nah, itu Alkitab. Maka di situ dijelaskan al-bayyinat. Buktinya lihat sejarah Nabi Yusuf di surat Yusuf, mimpi. Kemudian jangan diceritakan kepada saudaramu, suatu saat nanti akan terjawab. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dimasukkan kemana? Ke sumur. Tapi bilangnya saudaranya Yahuda dan adik-adiknya katanya dimakan serigala, kan begitu.
Akhirnya apa? Ditemukan oleh saudagar, dibawalah ke negeri Mesir. Lambat laun akhirnya jadi menteri, perdana menteri. Akhirnya keluarganya dikumpulkan. Lihat surat Yusuf itu ceritanya begitu. Nah, ini namanya al-bayyinat, penjelasan-penjelasan sifatnya sejarah. Sebagai apa? Penguat. Ma'humul kitab itu wal mizan, dan juga sebagai pertimbangan. Al mizan itu berasal dari kata al waznun. Al mizan itu adalah alat untuk mengukur pertimbangan. Bahasanya adalah sebagai pertimbangan. Jadi kita ini ya toh, nek memutuskan apapun ya toh, lihatlah Al-Qanun, Al-Quran dan hadis, itu pertimbangan sebagai rujukan. Bahasanya wong saiki jenenge referensi. Untuk apa? Liyakuman nas bil qisti, supaya dipakai untuk manusia menegakkan al-qisti, al-adlu, yaitu keadilan. Saya ulang Pak, keadilan. Kalau enggak, rusak. Lihat itu contoh, kita kemarin itu kan malam Agustusan toh, ya kan? Agustusan, sejarah Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur, bunyinya kan begitu. Semuanya anak mungkin sekarang nggak hafal, tapi sekarang dulu kita diajarkan begitu. Kalau nggak hafal dimarahi. Kemudian di akhir-akhir Undang-Undang Dasar 45 di situ disebutkan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, kan begitu. Bagaimana sejarah Pancasilanya? Sungguh luar biasa. Pahlawan kita yang Islam tadi menempatkan kalimat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah kalimat tauhid kepada Allah sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah, semuanya itu mengacu kepada piagam Madinah, diajarkan Rasulullah. Pasal 1 itu. Ke pasal 2 lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, menegakkan keadilan bagi manusia dan beradab. Dimunculkan di kota Madinah ketika itu al-ukhuwah bainal basyariyah wal wataniyah, kemanusiaan atas dasar keadilan bersama. Loh. Ini makanya lagi-lagi adalah keadilan untuk menegakkan keadilan bagi manusianya ini. Undang-Undang Dasar 45 tadi atas berkat rahmat Allah Pak, dan keinginan luhur oleh para sesepuh kita. Nah saiki dadi berkat, mulane nek malam tirakatan, mbok tirakatan, mbok syukuran, itu macam-macam jenisnya. Boleh-boleh saja, sepenting itu yang nggak boleh itu lempar-lemparan makanan, ngono ae. Yang kedua, makan kerupuk berdiri. Contohnya begitu. Nang lomba kerupuk berdiri, mbok yo mbek duduk mbok. Nah, mbek tangan lagi lah dengan ini contoh. Nah, lagi-lagi keadilan. Sehingga dengan keadilan tadi maka muncul beradab, Pak. Bu, beradab. Mergo manusia itu beradab. Kalau enggak maka jadi biadab. Ini biadab bukan manusia tetapi binatang, hewan. Makanya tujuannya adalah liyakuman nasa bil qisti, liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia itu di dalam memutuskan selalu dasarnya adalah keadilan. Keadilan pertimbangannya apa? Yaitu kitab Allah, Al-Quran itu tadi. Di surat yang bawahnya Al-Baqarah 200 sampai 22. Faminan nasi mayyaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum mayyaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ayat ini pasti hafal. Sering dikatakan doa apa? Sapu jagat. Sing ngarani sapu jagat iku sapa sih? Wong pokoknya Pak. Nah, itu kan artinya sapu jagat itu karena totalitas dunia akhirat, bahasanya kan begitu. Sekarang kita lihat. Wa minan nasi mayyaqulu, maka di antara ada sebagian manusia itu yang berdoa mayyaqulu. Doanya apa Bapak Ibu? Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami. Sering saya pahamkan kata-kata Rabbun itu dalam tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Sing jenenge Tuhan itu adalah satu kholaqa, menciptakan. Yang kedua memelihara. Yang ketiga mengatur. Itu Tuhan. Nah, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami apa? Kebaikan ad-dunya, yaitu sing sifatin non dunya iki. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq, dan apa saja yang baginya di dalam akhirat min khalaq, dari suatu hal apapun yang engkau ciptakan ya Allah. Bahasanya begini, Pak, Bu, ngapunten. Di situ ada kata-kata ad-dunya. Ad-dunya itu sering kita pahamkan berasal dari kata dana yadna. Artinya itu adalah dekat, sing sifate sementara, dibatasi oleh waktu. Ismul masdari jenenge dunia. Ki Indonesia no jenenge dunia. Ni akhire ki Jawa no jenenge kedunyan. Merga apa? Wong urip no donya, hidup di dunia ini itu identik duniawinya itu loh selalu menjadi dominan. Maka ayo selalu minta kebaikan di dunianya ini loh baik. Kalau enggak kedunyan. Nah ini loh masalahnya. Saya ulang, kedunyan. Wong iku nek kedonyan Bapak Ibu, dikasih berapapun itu mesti kurang. Nek wis puas selesai, nek wis dipatok loro lagi mari wis. Mari selesai. Dipatok loro niku napa Pak Bu? Ya sudah selesai. Nah, maka sifat kedonyan ini tadi identik dengan setan yang menggoda manusia. Nah, makanya kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan urusan dunia itu loh. Mergo dunia itu nggone godaan terus. Zuzina linnasi hubbus syahawat. Kepengen duwe omah wis keturutan. Kepengen duwe mobil keturutan. Kepengen apa maneh keturutan. Terus sing gedelok sing dhuwur-dhuwur, tapi sing rajin jamaah gak tau gedelok. Sing gedelok apa? Duniawi. Nah, ini masalahnya. Dunia. Nah, maka kita berdoa kebaikan di dunia ini penting biar tidak kedonyan. Wa ma lahu fil akhirah, dan apa saja nanti yang tujuannya itu di akhirat min khalaq, yang kau ciptakan ya Allah. Ujung-ujungnya dunia iku gak ono api asline, tapi kita minta kebaikan, dan kebaikan itu ujung-ujungnya kita bawa di akhirat. Nah, di akhirat itu pasti semuanya ada dipertanggungjawabkan karena di situ adalah ciptaan Allah. Nah, maka kata-kata akhirat itu Pak, Bu, itu adalah berkelanjutan. Sering diartikan hari akhir. Sing jenenge hari akhir itu ada hari selanjutnya setelah di dunia dibatasi oleh alam barzah, maka di situ ada alam akhirat.
Nah nek alam akhirat nggone ku mau loro tok, dua. Apa itu? Surga dan neraka. Selesai sudah. Nah, wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka manusia tadi ada yang berdoa juga. Siapa? Loh Pak Bu, kenapa kok Allah pakai wa minhum may yaqulu? Ngapunten. Dan di antara manusia itu ada yang berdoa begini. Mergo semua manusia itu enggak mungkin doanya kayak begini ini. Bukti ini mari sholat lo melayu. Kok ngomong mari sholat, saya nggak tahu sholat lo akeh. Doanya padahal apa? Wa minhum ya dah. Mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayatnya ini loh Pak, jenengan lihat. Wa min, dan dari Pak. Dari sebagian manusia, berarti tidak semua itu ngomong begini, tidak semua berdoa begini. Ngono lho bahasane itu. Jadi semuanya manusia itu mayoritas itu sombong, gak gelem berdoa. Padahal dari Rasulullah, ad-doa umukhul ibadah. Doa itu adalah otak rohnya ibadah. Nah, dan di antara mereka manusia itu mayyaqulu, ada yang berdoa mengatakan begini, ya Allah Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, kehidupan dunia ini, hasanah, yaitu kebaikan. Pak, Bu, kebaikan. Berarti ngomong totalitas kehidupan dunia minta kebaikan. Tapi sebagian manusia yang minta begini Pak, tidak semua. Yes, ngomong kebaikan. Makanya ngapunten, kita dalam hidup ini kan sering dengar toh husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Lah kita kepingin husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah, husnul khotimah. Khotimah itu adalah penutup. Saya mengutip perkataan Profesor Dr. Ahmad Zahra. Sebenarnya proses husnul khotimah itu bukan di akhir, tapi prosesnya. Khotim itu artinya penutup, husnul itu artinya baik. Artinya bukan ketika akhir itu, tidak, tetapi prosesnya ini loh. Nah, ngomong proses ini yang mohon maaf harus kita perhatikan betul. Ngomong proses kebaikan. Nah, kalau sudah ngomong proses berarti ngomong pembiasaan, ibadah, sholat, kebaikan, hasanah. Nah, karena kebaikan yang sifatnya dunia ini baik, ayo kita kawal. Makanya di situ ya toh, ada namanya taufik dan hidayah. Saya sering menyampaikan, taufik niku napa to, Pak? Bimbingan Allah, kebaikan kepada hambanya dalam proses mencari hidayah. Saya ulang, taufik itu bimbingan Allah kebaikan kepada hambanya dalam proses menuju hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk Allah yang diberikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Contoh, saya dulu pernah cerita di mimbar sini. Ono takmir masjid Pak, di Keramat Jegu itu. Ngapunten mohon maaf. Ketika puasa Ramadan, ya kan, biasanya ngurusi khotib Jumat. Loh, iki kok nggak pernah menghubungi, ternyata puasa Ramadan yang kemarin dapat 10 hari, kemudian sholat subuh, kemudian apa? Ngimami sholat subuh, kemudian ceramah, habis ceramah kemudian almarhum di masjid itu. Ternyata apa? Dia yang ngopeni jamaah, yang membuatkan nasi bungkus, ketika pengajian, yang hubungi khotib, dia pensiunan Bank BTN.
Nah, orang tadi itu hidayahnya begitu. Nah, prosesnya apa? Taufik. Akhirnya hidayahnya diambil oleh Allah ketika sholat subuh, kemudian ceramah tadi. Nah, ada yang hidayah begini. Mohon maaf, ada orang non muslim kemudian kepingin masuk Islam, kemudian ketika masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah mengucap kalimat syahadat almarhum. Ini taufik apa hidayah? Hidayah. Lah karena Allah sudah menentukan begitu. Nah, kita ini taufik terus. Untuk apa? Menuju hidayah. Buktinya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang, kadang metu males sih. Nah, ayo kita bimbing taufik itu tadi. Nah, biar apa? Prosesnya husnul khotimah dalam hidup itu. Makanya fid dunya hasanah ini, Pak. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak juga baik. Artinya baik itu apa? Aman kabeh. Nek ndok dunyane baik, pasti akhiratnya baik. Wis ngono tok. Gak mungkin. Ini ngomong kan gak mungkin. Jangan harap no akhirat baik, nek ndok dunyane gak tahu baik. Loh Pak, aku kepingin singgung iku mang wong non muslim kemudian masuk Islam kemudian almarhum. Iya nek iku mohon maaf seperti kita begitu itu. Nah nek Allah enggak mengendaki seperti itu atau ya apa? Wong itu haknya Allah. Jadi ngucap la ilaha illallah syahadat la ilaha kemudian almarhum. Enak. Nah kaya to iku mang contone bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku ate budal nyolong ngerampok muga-muga sampean kayak selamat. Lah kok kita 40 sidor lho. Lah kan gitu akhirnya. Nah ini contoh. Nah dan begitu akhirnya. Wa qina adzabannar, ya Allah dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jelas. Wa ulaika lahum nasibum mimma kasabula. Jelas kata Allah, mereka itulah nantinya bagi mereka ada bagian yang sifatnya yang mereka telah mendapatkan yang ia kerjakan ketika di dunia itu tadi. Pun saya kira cukup, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.